Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum ulangan? Banyak kemarin kayaknya 5 orang atau berapa ya belum ulangan? Kalian yang belum ulangan nanti boleh pas masuk sekolah lagi ya ulangannya. Yang mau diulang, kemarin ulangannya masih dapat 70, mau diulang juga boleh. Oke, kita masuk ke video yang Ibu kirim sebelum puasa. Sudah dilihat belum? Udah, Bu. Oh, materinya kemarin. Apa materinya di video kemarin? Mau ditonton tidak? Suara Ibu TK dengeran kan? Gilby jangan sambil nguap ngomongnya Gilby. Maaf, Bu. Karena udah lama nggak apa-apa lah Ibu ingetin. Kemarin kan materinya ada prisma. Prisma itu bentuknya seperti ini. Ada macam-macam prisma. Kemarin yang Ibu sudah jelasin, prisma itu ada prisma segitiga, prisma segi empat, terus ada prisma segi lima, prisma segi enam. Nanti termasuk juga ke dalam kubus dan bawel. Nah, kemarin juga Ibu sudah sempat jelasin ciri-ciri prisma itu apa aja, terus dan rumus untuk mencari banyak sisi, banyak rusuk, dan banyak titik sudut. Sekarang, siapa yang tahu apa bedanya sisi, rusuk, sama titik sudut di dalam prisma? Kalau titik sudut itu yang mana? Ada yang bisa jawab? Dari prisma yang ini nih misalnya. Bagian lancip Nah, lancip yang mana Arkam misalnya? F, J, I, G, Oh, H. F, J, I, benar. Ini yang di sini itu adalah titik sudut. Jadi kalau titik sudut itu tinggal lihat aja pertemuan dari dua garis atau yang lancip-lancip seperti kata Arkam gampangnya seperti itu. Kalau rusuk, rusuk yang mana? Tahu? Garis, Bu. Yang garis, ya. Jadi Garis. kalau titik sudut itu titiknya aja di ujung sini. Kalau rusuk garisnya. Ya, Hmm, ini namanya rusuk, ini rusuk, ini rusuk. Kalau sisi yang mana? yang samping, depan, kanan, belakang, kiri, belakang, Bu. Yang berdiri. Ya, jadi kalau sisi itu lebih gampangnya kalian lihat di jaring-jaring. Kemarin ada kan Ibu kasih tugas bikin jaring-jaring? Sudah dibuat belum? Udah, Bu. Enggak, Bu. Ini namanya sisi. Jadi kalau misalnya prisma segitiga, sisinya berarti ada satu, dua, tiga, empat, lima. Gitu. Jadi ini namanya sisi tegak, yang ini. Yang atas apa namanya? Sisi puncak Tutup. tutup. Oh, Kalau yang bawah, alas. alas. Nanti alasnya tergantung sama tutupnya itu. Kalau prismanya bentuknya prisma segitiga, berarti alas dan tutupnya segitiga. Tapi kalau prisma segi empat, alas dan tutupnya bentuknya segi empat. Tapi kalau sisi tegaknya, biasanya dia selalu segi empat. Gitu. Nah, hari ini kita akan lanjut ke luas permukaan prisma sama volume. Jadi hanya ada dua rumus yang harus kalian ingat. Luas permukaan sama volume. Nah, apa bedanya luas permukaan sama volume? Luas permukaan itu adalah luas dari seluruh seluruh sisi prisma.
Ini luas dari seluruh sisi prisma. Nah, jadi kalau dirumuskan tuh kayak gini, 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Kenapa 2 kali luas alas? Karena bentuk alasnya itu sama dengan bentuk tutupnya. Jadi dikali 2 aja. Keliling alas dikali tinggi. Jadi yang harus diketahui apa? Kalau misalnya ini kan bentuknya segitiga nih, alas sama tutupnya. Segitiga itu luasnya rumusnya apa? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Enggak apa-apa kalau lupa bilang lupa. Lupa, Ibu. Luas segitiga itu setengah kali alas kali Tinggi. 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 Hmm. Iya. Jadi nanti kalau misalnya luas permukaan prisma segitiga, berarti luas alasnya yang di sini ganti sama luas segitiga. Keliling alasnya juga ganti sama keliling segitiga. Apa keliling segitiga jumlah rumusnya? Masih ingat? Apa, Ibu? Apa, Ibu? Keliling segitiga rumusnya masih ingat? Ya, Lupa, Ibu. jadi keliling segitiga itu A tambah B tambah C. Oke, sebelum ke ini deh. Apa bedanya luas sama keliling? Misalnya, ibu punya, ini ada kotak-kotak kecil, tetap aja dia rapih lah ya. Apa bedanya kalau ibu tanya berapa luas bangun ini sama kelilingnya? Beda hitungnya gimana? Masih ingat gak? Permukaan depan, Bu. Kenapa Arka? Permukaan depannya. Yang Kalau apa? keliling, yang dari atas ke bawah, samping ke kanan. Itu yang luas atau yang keliling? Luas. Yang Eh, luas. Kalau yang keliling yang seperti apa? ke belakang, Bu. Ya, gini. Jadi kalau misalnya ada bangun seperti ini, kotak-kotak kecil, luas itu adalah jumlah seluruh kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu luasnya. Kalau keliling, kalian tinggal hitung yang di pinggir-pinggirnya aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau ini 3 tambah 4. Pokoknya tergantung. Misalnya di sini ada 4 cm. Di sini 3 cm. Di sini 4 cm lagi. Di sini 3 cm lagi. Keliling itu tinggal tambahin aja. 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Itu keliling. Jadi mau bangun apapun, keliling itu konsepnya adalah jumlah sisinya. Jumlah panjang sisinya. Itu keliling. Jadi rumusnya pasti ditambah. Apa aja bentuknya? Kalau luas itu beda-beda. Kalau segitiga dia setengah kali alas kali tinggi. Kalau persegi apa rumusnya? Masih ingat persegi rumusnya? S, Bu. S, S kubik, S. S S kubik. pangkat 2. Kalau kubik itu untuk volume kubus. Nanti beda lagi. Jadi kalau Oh, luas persegi itu S pangkat 2. Nanti kelilingnya gimana, Bu? Kelilingnya berarti tambahin aja. Kan sisi persegi itu ada 4. Sama semua kan persegi mah sisinya. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Gitu. Jadi kalau keliling itu pasti konsepnya selalu ditambah. Kalau luas nanti dia beda-beda. Terus kalau persegi panjang, apa rumusnya? P kali L kali T. Itu balok. Kalau Oh iya. persegi panjang, S3, Bu. P Oh, kali P L. kali L. Oh, Berarti kalau kelilingnya gimana? S. Kelilingnya berarti P tambah P Hmm, tambah L tambah. tambah L. Tambahin aja. Pokoknya keliling itu konsepnya adalah tambahin semuanya. Gitu. Keliling ada 4 sisi kah? Yang mana? Yang persegi panjang.
Ah, Iya, persegi panjang itu 4 sisi seperti ini. Eh, ada 4 di sini. Persegi juga ada 4. Yang 3 kan segitiga doang. iya. Kalau segi 5 nanti jarang sih sebenarnya. Jadi kalau luas permukaan, ingat aja rumusnya adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Ingat kalau ada yang di dalam kurung berarti selesaikan dulu yang di Bawah. kurungnya. Jadi yang di Oh, dalam kurung harus selesai dulu, baru bisa ditambahkan. Terus kalau tinggi, berarti lihatnya di mana nih yang tinggi? atas ke bawah, bawah ke atas. Atas ke bawah. Berarti kalau gini nih bentuk prismanya. Tingginya boleh lihat yang di sini. Misalnya di sini ada 8, berarti tingginya 8. Atau di belakang sini dibuat 8, berarti tingginya 8. Yang penting tinggi itu dari atas ke bawah. Itu konsepnya. Kita coba cari soalnya dulu. Kita kan nomor 1. Jika diketahui alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 9, 12, 15, dan tingginya 10. Yang ditanya luas permukaannya berapa? Tadi kan rumus luas permukaan apa tadi? Ingat gak? PFS 2 kali kali A luas alas terus alas tambah keliling alas kali tinggi. Kalau segitiga siku-siku, berarti kan bentuknya gini, ada sisi miringnya. Sisi miringnya yang mana? 9, 12, apa 15? 15. 15. 9-nya berarti yang lebih pendek di bawah misalnya. Terus 12-nya di sini. Nah, berarti luas alasnya kita pakai rumus apa? hmm, Rumus apa tadi? Kalau segitiga 1/2 1/2 kali kali A A kali B T. O T. Ya. A itu apa? A itu alas. Alasnya berarti berapa kalau di sini? 9. 9. T-nya berarti berapa? 12 12. Berarti kita masukin 2 kali setengah kali 9 kali 12. Ditambah keliling alas, berarti keliling segitiga, karena alasnya segitiga. Gimana tadi ngitung kelilingnya? Hmm, A tambah B tambah C. Iya, ditambahin. Jadi 12 tambah 9. 9 tambah 15 15. Terus dikali tingginya 10. 10. 10. Di sini, apa yang bisa kita coret? Apa yang bisa kita coret dari kurung yang pertama? Angka 2. Angka 2. Jadi ini kan 2-nya 2/1. Ini 1/2. Coret aja 2. Jadi tinggal kalikan aja 9 kali 12. Berapa 9 kali 12? 100. 9 2. kali 12, 102. 100. 2. 102 atau 108? 108. 108. Ditambah, ini berapa nih? 12 tambah 9 tambah 15? 36 36 kali 10? 360 360. Terus tinggal ditambahin, berarti hasilnya 468. 468 ya. 468. Jadi rumus untuk prisma luas permukaan itu sama. Rumusnya adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Apapun bentuk dari prismanya. Nanti tinggal disesuaikan. Kalau alasnya persegi, berarti ini ganti rumus persegi. Kalau alasnya segitiga, ganti rumus segitiga.
Jadi, tapi kalau rumusnya mah cuma satu aja. Sekarang kita coba. Tuh, hasilnya sama. Kita coba cari yang lain. Gak ada lagi soalnya. Ibu aja deh yang buat. Nih, misalnya, berarti kalau ibu punya prisma segi 4. Jadi alasnya itu bentuknya adalah persegi. Jadi prisma alasnya persegi. Terus sisinya panjangnya 4. Tingginya 12. Nah, kalian diminta untuk berapa sih luas permukaannya? Berarti pertama, kita hitung pakai rumus apa? Kalau luas permukaan pakai rumus apa? Luas permukaan. Kali luas alas 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. tambah keliling alas kali tinggi. Luas alas persegi. Kalau persegi apa luasnya tadi? P P kali L. M P Hmm? kali P. Persegi. Hmm. Persegi tadi apa? Persegi Tujuh. S pangkat. Singkat. Pangkat berapa? S pangkat 3. Pangkat Tiga. 2. Berarti S-nya berapa? S-nya Empat. berapa di ketahuinya tadi? S-nya 4. 4. Berarti 2 Dua. kali 4 pangkat 2. Kalau keliling berarti gimana? Persegi itu ciri-cirinya. Kalau di sini persegi nih. Di sininya 4. Di sini berapa? 4. 4. Di sini berapa? 4. 4. Di sini 4. Berarti kelilingnya gimana ngitung? 4 pangkat 4. Enggak, kalau 4 pangkat 4 tuh berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kalau keliling itu pasti di jumlah. Tambah Berarti gimana ngitungnya? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. tingginya berapa? 12. 12. Oke, kita pakai ini aja. Oke, misalnya ibu buatin nih soal. Ada sebuah prisma. Ketahui sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Alasnya persegi panjang. Terus P-nya itu sama dengan 6 cm. L-nya sama dengan 2 cm. Terus T-nya sama dengan 10 cm. Nah, kalian diminta untuk berapa sih luas permukaannya? Apa tadi rumus luas permukaan? 2 kali 2 kali luas alas luas alas ditambah tambah keliling alas keliling alas kali tinggi. kali tinggi. Oke. Alasnya bentuknya persegi panjang. Tadi udah kita bahas di file sebelumnya. Kalau persegi panjang, rumus luasnya apa? P kali L. P kali L.
Kalau rumus kelilingnya, P tambah P mm-mm, Tambah P tambah L tambah L. tambah L. atau 2P tambah 2L. Terus kalau mau singkatnya itu 2P tambah 2L. Terus tinggal kita masukin. P-nya berapa di dalam soal? 6. 6. L-nya 2. 2. Berarti kalau luasnya kan 6 kali 2, ya kan? Berarti berapa 6 kali 2? 12. Masukin ke sini 12. Ditambah kelilingnya 2P tambah 2L. Berarti 2 kali P-nya 6. Masukin 6. Ditambah 2 kali L-nya 2. 2 kali 6 tadi berapa? 12. 12. 2 kali 2, 4. 4. Berarti hasilnya 16. 16. Masukin ke sini. Dikali tingginya berapa? 10. 10. Berarti 12 kali 2 berapa? 24. 24 ditambah 16 kali 10, 160. 160. Terus dijumlahin hasilnya 164. betul. 184. 184. Seperti itu. Jadi apapun bentuk prismanya, kalian tinggal masukin aja ke rumus yang ini dan diingat aja nanti selama kita belajar kalau untuk prisma yang akan dipakai itu biasanya prisma segi 4, prisma segitiga sama persegi panjang. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Terus prisma itu tadi Ibu bilang kalau dia itu termasuk ke dalam kubus sama balok juga. Nah, kubus dan balok ini masuknya ke prisma segi 4. Prisma segi 4 yang seperti apa? Jadi kalau kubus itu berarti semua sisi alas maupun sisi tegaknya itu bentuknya persegi. Itu kubus. Jadi alas, tutup, sama eh, tegaknya itu bentuknya adalah persegi. Ini kubus. Kalau balok, dia berarti bentuknya persegi panjang. Di alas, tutup, sama tegaknya. Nah, jadi kalau ada alas bentuknya persegi panjang tuh biasanya dia masuknya ke balok tuh. Nah, dia dimasuknya ke balok persegi panjang. Jadi bedanya itu. Kalau prisma segi 4 yang alas sisi tegak dan tutupnya persegi panjang, kita namain balok. Kalau alas tutup dan sisi tegaknya persegi, kita namain kubus. Nah, ini ada rumusnya sendiri yang bisa kalian hafalin. Boleh dihafalin, mau pakai rumus yang ini juga boleh, terserah. Tapi kalau rumus luas permukaan kubus, itu adalah 6S kuadrat. Jadi kalau misalnya diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuk 10 cm, misalnya. Diketahui kubus dengan rusuk 10 cm. Berapa luas permukaannya? Katanya kalian bisa langsung pakai rumus yang ini. Jadi luas permukaannya sama dengan 6 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berapa? 100. 100. Jadi 6 kali 100. Hasilnya 600. 600. Udah, itu langsung aja ke rumus yang ini. Oh, satu lagi. Di dalam perhitungan eh, luas permukaan, panjang rusuk, atau apapun itu, jangan lupa satuan. Kalau luas permukaan, satuannya adalah sentimeter kuadrat. Tergantung juga sih, nanti kalau misalnya di soalnya dalam bentuk meter atau desimeter, itu bisa kalian pakai meter kuadrat, desimeter kuadrat. Tapi secara umum tuh biasanya pakainya sentimeter kuadrat. Itu kalau luas permukaan. Jadi nanti kalaupun ulangan, jawabnya 600 nih benar, tapi sentimeter kuadratnya gak ada, ibu kurangin tuh nilainya. Jadi jangan lupa satuan di ujungnya. Nah ini untuk rumus kubus. Kalau balok, dia agak panjang sedikit rumusnya. Jadi kalau balok itu rumusnya 2 kali P kali L, terus
P kali tambah P kali T tambah tambah Kali L kali T. L kali T. Nah, agak panjang kalau balok. Dapatnya dari mana? Sebenarnya tuh dapatnya sama aja dari luas alasnya, luas sisi tegaknya, terus luas si tutupnya gitu. Cuman rumusnya jadi gini. Kalau kalian agak susah ngafalin yang ini, kalian boleh pakai yang ini. Sama aja. Tapi kalau kubus tuh sebenarnya lebih enak pakai yang ini. Nah, misalnya kayak balok nih tadi. Gini. 6, 2, 10. P-nya 6, L-nya 2, T-nya 10. Kalian ditanya luas permukaan. Bisa langsung masukin ke sini. Berarti 2 kali P-nya berapa? 6, L-nya 2, 2. 2, 6 kali 2, 12, 12. Tambah T-nya berapa? 10, 10. 6 kali 10, 60, 60. Tambah L kali T, 20, 20. 60 tambah 20, 80, 80 tambah 12, 92, 2 kali 92. Berapa hasilnya? 184. 184. Jadi sama aja. Boleh pakai yang ini. Kalau yang ini misalnya agak ribet ngafalinnya. Tapi kalau mau pakai yang ini juga boleh sama aja. Tapi secara umum semua prisma itu luas permukaannya rumusnya ini. Paling yang agak gampang diingat kubus aja sih, cuma gini doang. Oke? Berarti kalau ibu punya kubus sisinya, ketahui sebuah kubus dengan S sama dengan 5 cm. Ditanyanya luas permukaannya. Ada yang dapat? Ada yang bisa jawab? Coba dihitung dulu. Nanti kalau dapat kasih tahu itu. 102. Berapa Lana? 125, 100? 125, Bu. Mata. Rumusnya apa? 6 dikali 5 6 kali 5 kuadrat, 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. 25. 6 kali 25 berapa? 125. Bukan itu. 150, 150 Aduh, salah juga. centimeter kuadrat. Kalau 125 itu 25 kali 5. Lupa, Bu. Berarti kalau kubusnya lagi kubus S-nya 7. Berarti luas permukaannya berapa? 294, 294. 6 dikali 7 kuadrat, 7 kuadrat kuadrat. 7 kuadratnya berapa? 49, 49, 49. 6 kali 9, 45. 294 94 cm kuadrat. kuadrat. Sekarang kalau balok. Balok tuh bentuknya gini. Balok tuh ada dua. Ada yang tidur, ada yang berdiri. Balok nih. Balok. Cuman tidak simetris kalau dulu gambarnya. Kurang lebih gini. Misalnya ininya 8. Nah, 3. Tingginya 5. Berarti berapa luas permukaannya? Boleh pakai rumus yang awal, boleh pakai rumus yang ini. Ada yang dapat?
Satu dua delapan. Berapa, Alarik? 128. 128. Kita kunci dulu. Kita hitung sama-sama. Alarik ngitungnya pakai rumus yang mana, Alarik? Yang balok. Yang ini. Iya. Oke. 2 dikali P-nya berarti berapa di dalam soal itu? 5. P-nya. P-nya Oh, P-nya 8. 8, L-nya 3. 3, Tiga. T-nya 5. 5. Oke. Berarti pertama P kali L, 8 kali 3 berapa? 24. 24. Ditambah P kali T, berarti 8 kali 5, 40. 40. Ditambah L kali T, berarti 3 kali 5 berapa? 3 kali 5, 15. 15. 24 tambah 40 tambah 15. Berapa? 9. 79. Berarti berapa? 100? 103. Bukan ada. 108. 186. Kegedean. Ya. 100? 100 berapa? 158. 158 cm pangkat 2. Gitu. Tadi Alarik salah hitung di mana? Lupa ditambah 15, Bu. Oke. 4. Kalau ibu gambarnya gini. Ya, jelek. Kita pakai pena. Nah, ini gambar apa berarti? Kubus. Kubus. Berapa luas permukaannya? Itu 8, Bu. Apa? Taruh Bu gedein. Tiga 384. 384. Kita kunci dulu. Berarti ngitungnya gimana? Dikali 8 kuadrat. 6 dikali 8 pangkat 2. Kuadrat. Oke, 8 kuadratnya berapa? 4. 64. Oke, 64. 4 kali 6, 24, 384. Oke, betul. Nah, itu kalau kubus dan balok. Luas permukaannya. Satu lagi. Kalau ada prisma, kita balik lagi ke awal. Segitiga. Tapi segitiganya itu bukan segitiga siku-siku. Jadi segitiganya itu adalah segitiga sama kaki entah. Nah, segitiganya gambarnya gini. Ini 5, ini 5 karena sama. Terus ini 6. Terus tinggi prismanya itu 6. Terus kalian ditanya luas permukaannya. Kalau segitiga siku-siku, tadi kan udah langsung ada si alas sama tingginya, ya kan? Kalau dibentuknya adalah segitiga sama kaki atau nanti segitiga sama sisi, tingginya harus dicari dulu. Jadi tingginya itu yang di sini. Nah, ini tinggi nih namanya.
Kalau segitiga siku-siku karena bentuknya udah lurus tegak kayak gini, ini tinggi. Tapi kalau segitiga sama kaki sama sama sisi kan di sebelah sininya miring. Jadi itu nggak bisa dia disebut tinggi-tingginya yang di tengah-tengah. Jadi harus dicari dulu. Nah ini 5, ini 5, ini 6. Dari sini sampai sini 6. Kita bisa carinya pakai apa? Pakai Pitagoras. Kalau pakai Pitagoras, otomatis kalian bagi dua dulu. 6 ini kalau dibagi dua berarti di sini berapa? 3. 3. Di sininya juga 3. Jadi syaratnya adalah di panjang sisi dari awal sampai akhirnya dibagi dua dulu. Jadi 3 dan 3. Jadi di sini ada 3, sisi miringnya 5. Sekarang kita akan cari tingginya berapa. Triple Pitagoras. Ada yang ingat triple-nya berapa? Kalau 3 dan 5 pasangannya 7, kegedean. 12. Dia tidak bisa lebih dari 5 karena 5-nya sisi miring, udah pasti paling besar. 4. 4. Jadi kalau triple itu sebenarnya gampang. Kalau ketemu 3 sama 5 pasti tingginya 4. Tinggi segitiganya pasti 4. Tapi kalau dihitung misalnya kita hitung manual nih tinggi segitiganya. Akar masukin 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ini kalau tinggi selalu kayak gini ngitungnya. Selalu dikurang. Dan selalu pakai akar, jangan lupa. Akar 5 pangkat 2 berapa? 25. Dikurang 3 pangkat 2, 9. 9. Berapa hasilnya? 16, 16. Akar 16 berapa? 8. 4. 4. Jadi kalau akar itu cari yang dipangkatkan 2, hasilnya 16. Bukan dikali 2, tapi dipangkatkan 2. Kayak 4 sama yang di sini. Jadi kalau nanti ulangan, kalian udah langsung tahu, oh triple-nya 4, boleh langsung ditulis 4. Atau mau dihitung manual juga boleh. Dapat nih tingginya 4. Kalau alasnya kira-kira yang mana di segitiga ini? Kalau alas itu posisinya selalu alas itu selalu di bawah. Berarti berapa alasnya? 3. Oke. Jadi kalau yang ini kan tadi kita bagi dua nih 3 sama 3. Tapi untuk menghitung prisma kalian ambil yang 6. Jadi jangan dibagi dua. Dibagi dua itu ketika untuk mencari tingginya aja. Tapi kalau untuk perhitungan ke dalam luas permukaannya tetap pakai angka 6. Nah, baru dimasukin tadi apa rumusnya? Luas permukaan sama dengan 2 2 kali Luas 15 atas kali luas alas ditambah tambah kali tinggi keliling keliling alas kali tinggi. kali tinggi. Apa tadi luas segitiga rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Tinggal masukin. 2 kali setengah kali alasnya 6 kali tingginya 4. Tingginya ini tinggi alas ya, jangan tinggi prisma yang dimasukin. Tinggi prisma itu yang di sini aja. Kelilingnya gimana tadi ngitung kelilingnya? Kalau ke bangun datar, kelilingnya tinggal Ditambah ditambah. Yang ditambah yang mana? Yang ini semuanya. 5, 5, 6. Ditambahin 5 tambah 5 tambah 6. Dikali tingginya berapa berarti prismanya? 4. Tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa? 6. 4 mas segitiga. Ya 6. Dah, ini kita coret 2 sama 2. Jadi kalau ketemu prisma segitiga, yang ini pasti dicoret. 6 kali 4 berapa? 24. 24. Ditambah 5 tambah 5 tambah 6. 16. 16 kali 6. 16 kali 6 adalah 9. 96. Dijumlahin hasilnya menjadi
10. 120 sentimeter kuadrat. Seperti itu. Jadi kalau segitiga siku-siku itu sudah langsung ada eh, sisi alas dan sisi tingginya. Tapi kalau sama kaki atau sama sisi nanti kalian bisa langsung cari dulu berapa. Yang ini ada ditanya dulu. Sekarang kalau ibu pengen gini, kita pengen gambar fix mana ya? Cuman takut kelihatan. Gitu ya guys. Biar kalian dapat gambaran. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya. Agak menceng-menceng tapi misalnya di sini. Apa ya? Ini 8. Ini 8. Ini 6. Terus di sini 10. Nah, kalau bentuknya kayak gini, berarti diapain dulu? Berarti kan segitiganya itu bentuknya ini 8, ini 6. Berarti 6-nya diapain dulu? Dibagi Bagi 2. Berarti di sini 3, di sini 3. Ada triplenya nggak? 3 sama 8. Ada tidak? Oke, nggak ada triplenya itu. Berarti kita hitung. Tinggi segitiga sama dengan akar. Berapa yang dimasukin pertama? 8/2. 8/2 dikurang. Dikurang berapa? 3/2. 3/2. 8/2 berapa? 8/2. 8 kali 8 berapa? 64. 64 dikurang 3/2. 9. 9. Berapa? 64 kurang 9. Lima. Akar 55. Ada nggak akar 55? Bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 55 itu nggak ada. Berarti nanti nggak apa-apa, tingginya pakai akar. Jadi nanti ada kemungkinan soalnya itu bakal pakai akar. Kan udah belajar akar di awal. Nah, nanti tinggal masukin aja ke rumus yang ini. Berarti alasnya berapa di soal itu? Alasnya berapa? 6. 6. Terus tinggi prismanya berapa? Tinggi prismanya 10. 10. Berarti kita masukin pakai rumus yang ini sama luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas. Berarti 2 dikali setengah kali alasnya 6 kali tingginya akar 55. Ditambah keliling alas, berarti tinggal tambahin semua. 8 tambah 8 tambah 6 dikali tinggi prismanya 10.
Nah, ini dicoret. 6 dikali akar 55. Kalian tinggal satuin aja. 6 akar 55. Ditambah 8 tambah 8 tambah 6 berapa? 8 tambah 8 tambah 6 itu 22. 22 kali 10. Berarti 220. Nah, kalau bentuknya seperti ini, udah jawabannya ini aja. Nggak usah dihitung lagi. Tuh. Ada yang ditanyain dulu?